Rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan semoga di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa juga saya mengucapkan innal aidin wal faidin bagi Anda yang beragama Islam. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. 1434 Hijriah. Baik, untuk perkuliahan sistem perwakilan politik, anjurannya memang untuk minggu ini semua mata kuliah itu dilaksanakan secara daring ya. Dari kementeriannya kebetulan memang diharuskan seperti itu. Jadi sementara kuliah dilaksanakan secara daring ya. Dan juga untuk perkuliahan sekarang saya masih menyampaikan satu materi mengenai studi kritis parlemen di Indonesia. Baru kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya itu sudah mulai ke presentasi ya, sudah mulai ke presentasi. Jadi saya harapkan untuk kelompok 1 minggu depan dipersiapkan ya, untuk kelompok 1 kelas A dan B ya, gabungan kelas A dan B dipersiapkan materinya ya, karena tugasnya itu kemarin dalam bentuk makalah ya, bukan makalah ya, artikel. Jadi teknisnya nanti boleh menggunakan PowerPoint untuk pemaparan, boleh juga tidak menggunakan PowerPoint ya, terserah Anda. Itu. Sebentar, admit dulu. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini nama-nama kelompok untuk kelas A dan B ya, yang dilaporkan oleh teman-teman. Jadi mungkin saja ada teman-teman yang sebagian belum masuk kepada kelompok yang ada di sini ya, yang ada di sini. Itu. Nah, kalau ada yang belum masuk, nanti silakan saja masuk ke salah satu kelompok saja, tapi dilaporkan ke saya gitu supaya bisa diupdate ya, nama-nama kelompok ini bisa diupdate. Itu. Jadi nama-nama kelompok ini adalah yang dilaporkan oleh rekan-rekan di grup WA ya, di grup WA. Dan setiap kelompok itu sudah ada temanya masing-masing. Sudah ada tema yang diambil oleh kelompok masing-masing. Misalnya kelompok 1 yang akan presentasi minggu depan, tema parlemen masa Orde Baru ya, temanya parlemen masa Orde Baru. Ketuanya Muhammad Faizal Ramadan, anggotanya bla bla bla. Seperti yang tertera dalam
tulisan ini, nama-nama kelompok ini. Terus minggu depannya lagi setelah kelompok 1 presentasi, ada kelompok 2 ya dengan tema yang sudah ditentukan juga, overlapping peran DPR di Indonesia. Ya, nah, begitu. Jadi terus sampai kelompok 5. Nah, ada kemungkinan nanti kelompok 4 dan kelompok 5 digabung ya, kalau melihat kondisi dari waktunya. Nanti memungkinkan atau tidak menyesuaikan dengan jadwal UTS. Ada kemungkinan ini kita kurang juga waktunya ya, karena kemarin terpotong libur Idul Fitri ya, terpotong libur Idul Fitri. Jadi ada kemungkinan nanti dipadatkan satu pertemuan. Ini kelompok 5, temanya studi kritis fungsi parlemen di Indonesia. Nah, demikian ya mengenai kelompok. Nanti ini nama-nama kelompok ini juga akan saya kirim juga di grup WA biar direview ulang. Jangan-jangan masih ada yang belum masuk kelompok yang mengambil mata kuliah ini, tapi belum masuk kelompok gitu. Kan kasihan juga, sayang. Karena dia tidak akan dapat nilai untuk penugasan yang notabene nilainya tinggi ya, tinggi. Nah, itu dulu teman-teman sekalian mengenai nama-nama kelompok yang sudah dilaporkan kepada saya lewat grup WA ya, grup WA. Jadi kalau ada pertanyaan belum sempat saya jawab di grup WA, mulai presentasi itu minggu depan ya, minggu depan. Ada pertanyaan dulu mengenai tugas kelompok? Kalau ada pertanyaan dulu mengenai tugas kelompok, dipersilahkan ya. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Untuk minggu depan, harap dipersiapkan segala macamnya, dan termasuk juga ditunjuk siapa yang akan menyampaikan paparannya. Ya, termasuk juga anggota kelompoknya nanti yang akan menjawab kalau ada pertanyaan dari rekan-rekannya. Untuk kelompok 1 ya, kelas A dan B, harap dipersiapkan tema mengenai parlemen di masa Orde Baru. Jadi nanti proses diskusinya akan dipandu langsung oleh saya, ya, akan dipandu oleh saya. Waktunya kurang lebih 1 jam ya, itu sudah termasuk dengan diskusi. Nanti sisanya adalah review oleh saya nanti, penjelasan mengenai proses jalannya diskusi dan juga materi yang disampaikan nanti diluruskan ya, dijelaskan kembali kelemahan dan kelebihan dari proses diskusi, termasuk juga pemaparan materi oleh kelompok tersebut gitu. Tidak ada pertanyaan ya mengenai tugas, cukup ya? Kalau cukup saya lanjutkan kepada materi ya, kepada materi. Kalau dianggap cukup, saya lanjutkan kepada materi terakhir yang disampaikan oleh saya sebelum nanti ke presentasi tugas kelompok. Nah, ini juga mungkin berguna untuk rekan-rekan yang mengambil tema mengenai studi kritis lembaga perwakilan di Indonesia. Nah, ya. Jadi dalam pemaparan saat ini saya menyampaikan mengenai
studi kritis lembaga perwakilan di Indonesia. Ya, apa maknanya mengenai studi kritis ini? Jadi rekan-rekan sekalian, dalam konteks perwakilan formal itu muncul masalah ya, tentunya masalah ini terkait dengan efektivitas dari lembaga-lembaga perwakilan formal ya yang ada di negara kita. Nah, lembaga perwakilan formal itu memang terrepresentasi ya melalui misalnya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPR itu orang-orangnya itu berasal dari partai politik, kan rata-rata dari partai politik DPR itu. Dan partai politik itu dipilih melalui kontestasi apa yang disebut sebagai pemilu. Jadi pemilu itu diharapkan menjadi harapan masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih ya, untuk menyalurkan suaranya kepada para wakilnya yang terrepresentasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi pemilu itu memang satu-satunya saluran resmi di Indonesia dan di hampir seluruh negara di dunia ya untuk merepresentasikan hak-hak politik masyarakat, hak-hak politik warga masyarakat untuk diperjuangkan di lembaga perwakilan. Jadi ini merupakan harapan sekaligus pertaruhan besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia, pemilu itu. Kita tahu sendiri bahwa pemilu itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya, puluhan bahkan ratusan triliun sekali pemilu. Untuk apa? Untuk memilih wakil-wakil kita di parlemen yang fungsinya itu adalah salah satunya untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia ya, yang dapat di-cover melalui kebijakan-kebijakan negara atau eksekutif. Nah, di tengah harapan besar itu tentunya muncul kekhawatiran di mana harapan kita terhadap partai politik itu terkadang bahkan ini menjadi masalah, terutama karena proses politik masih menyiratkan minimnya partisipasi publik di satu sisi dan juga kuatnya oligarki partai di sisi lain. Jadi permainan partai yang tidak fair, yang tidak mengarah kepada fungsi kepartaian yang ujung-ujungnya itu adalah kepentingan rakyat. Sehingga kondisi ini ya mengantarkan pemilu itu juga dilihat sini oleh sebagian besar masyarakat. Tidak hanya saat ini pemilu itu sebagai pesta rakyat, tetapi juga dinyindir ya oleh masyarakat hanya sebagai bagi-bagi uang, bagi-bagi kekuasaan. Jadi bukan pesta rakyat, tapi pesta para elit politik. Ini yang perlu kita kritisi dari pesta demokrasi dan juga
partai politik yang menjadi aktor utama dalam pesta demokrasi. Rekan-rekan kalau ada yang tidak di-mute, tolong di-mute ya ininya. Suaranya ya. Nah, kemudian juga satu kata penting dari pesta demokrasi itu adalah partai politik. Ya, partai politik. Nah, dalam konteks signifikansi partai politik, ya, di mana partai politik itu menjadi agen yang sangat penting dalam konteks penyampai kepentingan rakyat. Ya. Dan itu menjadi fungsi utama dari keberadaan partai politik di negara manapun, termasuk juga di Indonesia. Dan memegang mekanisme perwakilan formal. Ya. Namun ternyata ya partai politik itu banyaknya yang tidak sesuai dengan fungsi-fungsi kepartaian. Fungsi utama untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat ya. Namun dalam kenyataannya partai politik itu hanya mengurusi kepentingan segelintir elit-elit partai atau elit-elit politiknya. Nah, sehingga tidak sedikit masyarakat yang alergi dengan fungsi dan peran partai atau alergi dengan partai politik ya, negatif ya terhadap partai politik yang ada selama ini, di mana para elitnya banyak yang ketika kampanye mengeluarkan janji-janji manis segala macam, namun kemudian ketika mereka sudah melenggang dalam tampuk kekuasaan, ternyata ya apa itu yang digembar-gemborkan aspirasi rakyat segala macam itu tidak terjadi, sehingga masyarakat alergi sebagian besar atau berpandangan negatif terhadap partai politik dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Itu akibatnya. Ini kalau kita tinjau secara kritis. Nah, ini juga bisa menjadi bahan dalam penyampaian presentasi Anda nanti. Bagi yang khusus mempelajari atau mengkaji mengenai tinjauan kritis lembaga perwakilan di Indonesia. Nah, anggapan negatif itu disebabkan ya sering dan sebagian politisi, mungkin tidak semua ya, tidak semua politisi, yang tentunya berasal dari partai hanya pintar membohongi rakyatnya dengan janji-janji saat kampanye dan hasil yang tidak sesuai dengan janji tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap partai dan juga Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya saja. Itu ya dilemanya dalam sistem perwakilan di Indonesia saat ini. Nah, ini data, ini supaya apa yang saya presentasikan ini, yang saya sampaikan ini tidak hanya mengawang ya, tapi ada data di mana DPR dan partai politik sebagai lembaga formal dalam mekanisme perwakilan di Indonesia menjadi lembaga yang paling tidak dipercayai publik berdasarkan hasil survei. Harus ada survei ya. Kalau mengklaim segala sesuatu itu harus ada jajak pendapat. Nah, menurut survei indikator politik di tahun 2021 ya, lembaga yang justru paling dipercaya publik itu adalah tentara ya, atau Tentara Nasional Indonesia. 90%.
Disusul kemudian eksekutif dengan tingkat kepercayaan 82%. Dan Polri dengan tingkat kepercayaan 71%. Sementara KPK di bawahnya, ada Kejaksaan juga, MPR, dan peringkat terakhir itu adalah DPR dengan 50% dan partai politik paling bontot, ya, paling bawah dengan 48%. Ini artinya DPR dan partai politik itu dua lembaga yang saling terkait karena DPR itu aktor-aktornya berasal dari partai politik. Ini dua lembaga ini paling tidak dipercayai publik, yang tentunya didasarkan kepada kiprahnya selama ini dan juga kinerjanya yang dirasa oleh masyarakat ya kurang membumi, ya kurang sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat. Ya, ini survei ini dilaksanakan pada 17 hingga 21 September 2021. Dan untuk konteks 2022 saya kira juga masih belum berbeda jauh, ya. Masih belum berbeda jauh lembaga seperti DPR dan partai politik ini mendapatkan titik terendah kepercayaan publik di Indonesia. Gitu. Nah, ini dilema gitu. Harusnya lembaga yang menjadi representasi masyarakat itu adalah lembaga yang paling dipercayai publik. Tapi pada kenyataannya lembaga yang merepresentasikan kepentingan masyarakat, kepentingan publik yang harus dipercaya ternyata tidak dipercayai oleh publik itu sendiri, ya. Dan survei ini menggunakan margin error yang bagus, ya, 2,9%. Artinya tingkat validitasnya itu mendekati 90%, 98%, ya. Bagus tingkat margin errornya itu. Nah, kemudian juga ini sejarah pemilu di Indonesia. Kita mengenal pemilu langsung pertama itu tahun 2004 dan tahun 2009 sebagai tindak lanjut pemilu langsung kedua, ya. Di pemilu pertama itu, apalagi pemilu langsung kedua di tahun 2009, itu tingkat golputnya tinggi, sangat tinggi bahkan. Ya. Hal ini terjadi karena kinerja keterwakilan yang buruk, yang ditunjukkan dengan buruknya kinerja partai. Sehingga masyarakat merespon hal demikian itu dengan maraknya golput di pemilu tahun 2009. Hingga dapat dilihat di hasil tahun 2009 itu golputnya sangat tinggi. Ya, walaupun kita juga perlu mengkaji golput tersebut, apakah ada yang ideologis, apakah golputnya memang administratif, ya, karena memang tidak tercatat sebagai hak pilih, ataupun jenis-jenis golput yang lain. Pemilu 2009 secara umum memang bisa dikatakan dapat diselenggarakan dengan lancar dan tidak ada hal yang sangat serius, ya, artinya aman dan damai. Namun tidak dapat dipungkiri pemilu tahun 2009 saat itu menyisakan hal yang sangat serius, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, ya. Nah, yang anjlok dari pemilu tahun 2004, ya. Hal ini setidaknya dapat menunjukkan 3 persoalan penting dari pemilu tahun 2009 itu. Pertama, kelemahan KPU dalam menunaikan agenda-agenda pemilu tentunya.
Ya bukan kegagalan tapi kelemahan. Masih banyak kelemahan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu yang berkualitas. Kedua, malfungsinya partai sebagai lembaga perwakilan politik, terutama dalam persoalan agregasi kepentingan. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satu fungsi utama dari partai politik, kalau Anda nanti mengambil mata kuliah kajian parpol dan sistem pemilu, ada salah satu fungsi kepartean, political aggregation ya, political aggregation, agregasi kepentingan politik masyarakat. Ya, jadi pendapat-pendapat masyarakat itu ditampung sedemikian rupa, kemudian diolah dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan bahan dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, itu kadangkala serampangan ya, tidak benar-benar menyerap aspirasi masyarakat yang serius. Itu yang disebut sebagai malfungsi dari partai. Karena mengapa? Karena partai itu sibuk dengan kepentingan yang sifatnya kekuasaan elit-elit politik. Tidak ingat bagaimana kemudian benar-benar menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, yang ketiga, ya belum hadirnya partai alternatif ataupun kelompok-kelompok alternatif, ya. Dan itu pun kemudian diberikan ruang oleh lembaga-lembaga saluran formal ya untuk menyerap dan mengartikulasikan kepentingan itu. Bagaimana juga peran akademisi, peran LSM, ya ini kan sebenarnya lembaga-lembaga representasi masyarakat yang bisa menyampaikan suara kepada pemerintah. Lembaga-lembaga itu pun belum maksimal dalam proses mengartikulasikan kepentingan. Jadi rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dengan lembaga representasi itu tidak hanya yang formal seperti partai politik dan DPR, tetapi ada lembaga-lembaga yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang itu merupakan lembaga representasi masyarakat juga, Ormas, NU, Muhammadiyah, akademisi, LSM, interest group ya, kemudian juga pressure groups. Nah, itu lembaga-lembaga yang seperti itu juga merupakan lembaga representasi, lembaga perwakilan informal yang juga dapat dijadikan saluran oleh masyarakat ketika lembaga formal itu mempet. Ya. Sehingga kenapa perlu ada unjuk rasa, demonstrasi itu? Unjuk rasa dan demonstrasi itu adalah satu gerakan masyarakat ketika lembaga perwakilan formal mempet, ya, tidak berjalan fungsinya, tidak fungsional, sehingga lembaga-lembaga non formal lah yang kemudian dimainkan untuk memperbaiki kemempatan saluran representasi itu. Gitu. Nah, kita coba lihat ya hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang merupakan pemilu langsung ya setelah tahun 2004. Kita lihat pemenang pemilu waktu itu adalah Partai Demokrat karena di zaman Susilo Bambang Yudhoyono ya. Dan Partai Demokrat menjadi pemenang. Tapi kalau kita lihat jumlah golput saat itu adalah 49 juta. 49 juta itu adalah 29,01%. Cukup jauh melampaui pemenang pemilu waktu itu yaitu Partai Demokrat yang hanya mendapatkan suara 21 juta atau 20% suara ya, 20% suara. Ini kalau dijadikan kursi di DPR ini udah melebihi 150
kursi. Ya, angka golput itu. Coba dilihat yang paling bawah itu ada golput. Jadi dari pemilik hak suara di Indonesia yang tidak menyampaikan hak suaranya itu ada 49 juta. Yang tentunya dari jumlah itu adalah ada golput yang ideologis, yang kemudian juga ada yang datang ke TPS tapi tidak sahkan suaranya, ada yang memang tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap, ya, dan macam-macam. Jadi ada golput administratif, ideologis, ada juga yang teknis, ya, karena misalnya tercatat tapi karena satu dan lain hal tidak bisa menyalurkan hak suaranya, misalnya karena berdagang ataupun ada aktivitas usaha yang dinilai bentrok dengan kegiatan pemilu, ya, pemilu waktu itu. Yang jelas dari keseluruhan itu jumlahnya sangat besar, yaitu 49 juta, melebihi pemenang pemilu saat itu, yaitu Partai Demokrat 29.703.137 pemilih atau mendapatkan 20% lebih, ya, suara. Nah, kenapa golput itu bisa menjadi pemenang di pemilu tahun 2009? Jadi ini dalam konteks perwakilan politik, ya, kemenangan golput itu menunjukkan bahwa saluran-saluran perwakilan politik formal seperti partai, ya, itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti misalnya ada golput ideologis. Ya, ini mengindikasikan dari semakin tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat, namun di sisi lain juga semakin memahami kebobrokan dari lembaga-lembaga perwakilan formal itu. Dan mereka menganggap tidak ada saluran alternatif yang dapat mengakomodir kepentingan mereka selain dari apa yang ada dalam lembaga-lembaga formal yang dinilainya sudah banyak kebobrokan itu. Jadi sehingga golput, bahkan banyak para akademisi pun yang golput. Dan kebetulan saja di Indonesia yang namanya golput itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Tidak ada unsur pidananya. Berbeda kalau dengan di negeri seperti Australia yang golput itu ada unsur pidana. Jadi kalau Anda golput itu dapat diusut secara pidana dan ada sanksi pidananya. Tapi kalau di Indonesia kebetulan golput itu memang tidak ada sanksi pidananya karena dianggap sebagai hak politik yang boleh diambil, boleh juga tidak. Tentunya ini secara intelektual bisa dikaji kelemahan dan kelebihan golput. Misalnya golput itu bisa dianggap sebagai kesia-siaan karena suaranya tidak bisa menghasilkan sesuatu, mubazir dan sebagainya. Tapi juga di sisi lain mungkin bagi pelaku golput itu lebih baik daripada memilih orang-orang yang tidak jelas atau memilih orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas kemampuan dalam pemerintahan, sehingga lebih baik tidak memilih. Memilih golput itu memilih untuk tidak memilih, gitu. Itu pilihan juga sebetulnya. Gitu. Nah, jadi pemilu, ya, walaupun sudah dianggap cukup sukses penyelenggaraannya, tetapi belum mampu menjadi media representasi politik yang baik. Ya.
inilah salah satu masalah model representasi semu ya yang seolah-olah masih menjadi ciri dari sistem kepartaian kita yang oligarkis. Nah, karena itu maka jadi tawaran dalam perkuliahan ini, model representasi alternatif itu perlu dikembangkan. Bukan hanya diwacanakan, namun sekaligus dipromosikan untuk mengisi kekosongan dalam rangka memperbaiki model dan mekanisme perwakilan yang lebih representatif gitu. Ya, yang lebih representatif. Nah, representasi seperti apa? Nah, ini contohnya misalnya di India, di Brazil, di Porto Alegre ya. Itu ada yang disebut dengan participatory budgeting. Jadi, perumusan budgeting ya, perumusan APBN atau APBD di kota ya di Porto Alegre di Brazil itu justru melibatkan masyarakat. Tidak hanya menjadi kewenangan DPR semata, tetapi bagaimana perwakilan-perwakilan dari unsur masyarakat diajak diskusi untuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Disebutnya participatory budgeting. Itu terjadi di Porto Alegre. Ya. Jadi resmi diundang mereka itu untuk membantu Dewan Perwakilan. Nah, kalau di Brazil ada participatory planning. Di India ya di participatory planning di Kerala, India. Nah, jadi model di Kerala, India ini bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu baik itu akademisi, ormas, kemudian tokoh-tokoh adat itu diminta untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan di Kerala di India. Dan itu resmi diundang. Sehingga suara-suara mereka itu bagaimana dalam proses pembangunan ya, kemudian juga tipikal pembangunannya seperti apa, planningnya bagaimana, itu merupakan agregasi dari suara-suara berbagai kepentingan masyarakat. Dan di kita pun sebenarnya perlu ya representasi deliberatif yang seperti itu. Dan aktivisme seperti forum warga, kelompok-kelompok diskusi itu bisa menjadi awalan untuk mengarah kepada representasi alternatif ini. Tentunya tidak semua masyarakat, makanya disebutnya representasi. Hanya perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang itu serius diundang untuk merepresentasikan baik itu di bidang budgeting, baik itu di bidang pembangunan, perencanaan pembangunan, tata kota ya, dan juga hal-hal lain proyek-proyek pembangunan yang dampaknya itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi memang untuk memperbaiki kebocoran-kebocoran dalam persoalan representasi dalam politik formal itu perlu ada yang disebut dengan representasi alternatif yang itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri turut serta dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi representasi yang selama ini dipegang oleh lembaga representasi formal seperti DPR yang berasal dari partai politik. Nah, demikian adik sekalian ya, rekan-rekan sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Ini materi terakhir sebelum nanti di minggu depan kita masuk ke dalam diskusi kelompok ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan mengenai studi kritis lembaga perwakilan di Indonesia. Jadi perlu dibuka wawasan Anda berbicara lembaga perwakilan ya.
Kalau secara teoritis kan ini sudah disampaikan oleh Parino ya. Oleh Parino di pertemuan awal sebelum UTS. Yang paling utama Anda perlu memahami saluran lembaga perwakilan di Indonesia ya, baik itu yang formal maupun yang informal. Nah, yang terpenting yang perlu dipahami itu juga yang informal. Karena yang informal inilah yang akan mendukung dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Jadi tawaran kita kalau DPR-nya tidak bisa melaksanakan fungsi dan peran secara maksimal, bukan dibubarkan ya, tetapi dibantu oleh saluran-saluran lembaga formal informal lainnya yang tentunya dapat memberikan kesempurnaan peran dan fungsi yang formal seperti DPR gitu. Bukan partai politiknya yang dibubarkan ya, kita masih perlu partai politik. Tetapi partai politik perlu juga dikritisi dan perlu juga dibantu oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya supaya peran dan fungsinya bisa maksimal. Ya, bisa maksimal. Pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga politik, tetapi oleh lembaga-lembaga masyarakat. Ya, oleh lembaga-lembaga masyarakat yang concern dengan persoalan perwakilan di Indonesia gitu. NU Muhammadiyah itu juga lembaga perwakilan walaupun bukan lembaga perwakilan formal. Yang mewakili apa? Yang mewakili segenap masyarakat, khususnya kalangan agamawan gitu ya. Agamawan, kalangan masyarakat yang religius dan sebagainya. Ada lembaga-lembaga budaya seperti lembaga adat yang mewakili lembaga adat atau mereka-mereka yang concern dengan persoalan budaya dan adat di Indonesia. Ada juga lembaga swadaya masyarakat di bidang-bidang tertentu yang tentunya mewakili kelompoknya masing-masing seperti petani, buruh, pedagang, dan kelompok-kelompok lainnya sesuai dengan yang diperjuangkan oleh lembaga atau organisasi masyarakat atau LSM tersebut gitu. Dan lembaga-lembaga lainnya saya kira seperti gender ya, kelompok-kelompok aktivis dan lain sebagainya. Itu saya kira yang perlu dipahami. Saya kira rekan-rekan sudah ada peningkatan pemahaman, menjadi lebih terbuka, lebih luas dalam memahami sistem perwakilan di Indonesia. Namun kalau sudah bicara sistem, ini lebih rumit lagi. Baik lembaga perwakilan yang formal maupun lembaga perwakilan yang informal itu ada sistemnya tersendiri. Apa itu sistem? Ya, sistem itu segala sesuatu yang di dalamnya itu ada yang saling terkait, tali bertali, di mana kalau satu hal itu mengalami trouble atau masalah, maka hal yang lainnya pun dimungkinkan akan mengalami trouble atau masalah yang juga berlanjut. Ya, seperti dalam tubuh kita ini seperti sistem fungsi-fungsi tubuh. Salah satu fungsi saja dalam tubuh ada yang trouble, maka tubuh akan merasakan secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi sistem perwakilan itu bagaimana ya sistem perwakilan formal itu berjalan dengan ideal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketika satu ada yang trouble, ketika partai politiknya tidak menjalankan fungsi kepartean, maka juga DPR pun akan demikian. Karena itu satu sistem. Orang-orang yang ada di DPR itu adalah mereka-mereka yang juga ada di partai. Gitu, ya. Kalau pemilunya ada masalah, maka akan menghasilkan orang-orang yang terpilih di DPR pun itu ada yang masalah. Demikian juga dalam sistem perwakilan yang informal. Ya.
Kemarin sudah saya sampaikan bahwa misalnya menteri-menteri itu sebagian ada yang diambil dari Ormas, NU, Muhammadiyah, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Misalnya kalau di zaman Orde Lama, jatah untuk menteri sosial itu selalu diambil oleh PKI waktu itu. Atau kalau di zaman Orde Baru ataupun juga berlaku saat ini, misalnya Menteri Luar Negeri itu selalu diambil oleh orang Sunda, misalnya ada Hasan Wirayuda misal. Nah, di kebiasaan-kebiasaan seperti itu tentunya menjadi sistem tersendiri sebagai upaya untuk merangkul berbagai kepentingan yang ada, khususnya dalam lembaga eksekutif. Jadi sebagai pertimbangan untuk bagaimana mengakomodir berbagai kepentingan supaya terjadi stabilitas politik. Jadi tidak hanya secara jargon kabinet, ya secara keahlian semata, tetapi juga memperhatikan representasi kepentingan-kepentingan, baik itu berdasarkan ras, suku, agama, dan juga kedaerahan, dan kepentingan-kepentingan lainnya, ya kepentingan-kepentingan seperti petani, buruh, dan kelompok-kelompok lainnya di Indonesia. Nah, jadi itu gabungan dari kesemua itu disebut dengan sistem. Makanya nama perkuliahan ini disebutnya adalah sistem perwakilan politik, ya, sistem perwakilan politik. Itu perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Sampai ini ada pertanyaan, silakan. Cukup? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa ini? Rizky Rivaldi. Ya, silakan. Izin bertanya, kan tadi Pak, Bapak memaparkan mengenai hukuman bagi yang golput di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu Pak, biasanya hukuman itu bagaimana untuk orang-orang yang golput, aturannya bagaimana di luar negeri itu? Siapa namanya ini? Tadi? Rizky Rivaldi Wahyu, Pak. Oh, Rizky Rivaldi Wahyu ya. Minta. Catat dulu nih yang bertanya ya. Oke. Foto dulu. Oke, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Rizky ya. Jadi kalau secara tepatnya mungkin kita harus baca konstitusi negara itu ya, seperti Australia. Tidak hanya Australia, sebetulnya ada negara-negara lain juga yang hampir sama ya, yang hampir sama. Tapi kalau secara sederhananya biasanya itu penjara. Sanksinya itu sanksi penjara kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun ya. Kalau konteks di Australia, atau tergantung tingkat kesalahannya, karena mungkin gini juga. Bisa saja dia mengkampanyekan golput juga kepada teman-temannya. Nah, jadi kalau ada unsur mengkampanyekan itu mungkin lebih tinggi lagi. Yang jelas itu sanksinya pidana. Kalau sanksi pidana itu ya lembaga pemasyarakatan, ujungnya lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi kalau di kita tidak ada yang seperti itu, tidak bisa dijerat. Justru yang dapat dijerat di kita itu ya money politik yang seperti itu. Tapi kan lagi-lagi persoalan money politik pun susah dijerat secara langsung oleh tim gabungan dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian, Gakumdu namanya ya. Itu karena minimnya bukti biasanya. Ya, minimnya bukti dan saksi. Karena tidak ada saksi dan buktinya juga tidak ada. Padahal transaksi itu ada sebetulnya, tapi tidak ada bukti. Siapa sih yang mau ngaku? Yang menerimanya juga nggak mau ngaku, yang ngasihnya juga nggak ngaku. Apalagi kalau yang ngasihnya itu menang. Kecuali biasanya yang ngasihnya kalah. Konteksnya itu kalau money politik itu kalau yang ngasihnya kalah biasanya dia ngaku bahwa saya ngasih, wah saya malah ditipu, nggak dipilih. Udah ngasih berapa juta, berapa puluh juta, malah nggak dipilih. Tapi kalau dia menang itu nggak ngaku. Sehingga
kasus di Indonesia itu jarang sekali yang money politik itu, kecuali yang tangkap tangan ya, kecuali yang memang secara langsung tangkap tangan itu dapat dijerat. Tapi kalau selama ini hasil pengamatan saya dan juga pengalaman melihat dari model antisipasi persoalan money politik itu sangat jarang sekali juga yang masuk dalam ke ranah pidana. Padahal pasalnya ada. Nah, tapi kalau golput di Indonesia itu tidak ada pasalnya yang dapat diarahkan kepada unsur pidana. Tapi kalau di negara Australia itu masuknya unsur pidana. Di negara-negara lain juga ada yang masuknya unsur administratif, bisa juga tidak dipidana tetapi didenda misalnya. Gitu. Sehingga karena merupakan kewajiban, tentunya tekanan bagi masyarakat untuk memilih itu, baik dia memilih terpaksa maupun memilihnya karena memang kesadaran memilih, itu ya pada akhirnya yang memiliki hak pilih itu dia berkewajiban memilih. Jadi hak pilihnya itu wajib untuk diberikan gitu kalau di negara lain, di Australia. Di Amerika juga golput itu tidak dilarang. Ya, di Amerika. Bahkan tingkat golput di Amerika Serikat itu sangat tinggi. Biasanya tingkat partisipasi itu di Amerika sampai 45 hingga 50%. Itu tapi sah-sah saja. Sah-sah saja karena sah atau tidaknya pemilu di Amerika dan juga seperti di Indonesia itu tidak terkait dengan tingkat partisipasi. Cuman tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih itu terkait dengan legitimasi. Apa itu legitimasi? Legitimasi itu adalah pengakuan, ya, dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap pemimpin, terutama yang terpilih. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi, maka legitimasinya semakin kuat. Tetapi itu tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya satu pemilihan dalam demokrasi liberal di negara-negara dunia, ya, termasuk seperti konteks di Amerika dan di Indonesia. Jadi di Indonesia kalaupun tingkat partisipasinya itu misalnya pemilu 40%, itu nggak masalah. Pemilu sah gitu. Tetapi semakin tinggi tingkat partisipasi, maka legitimasi penguasa yang terpilih itu akan semakin baik atau semakin legitimate gitu ya, semakin legitimate. Itu Rizky ya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, siapa ini? Siapa dulu, Sob? Siapa? Siapa dulu, silakan, Sok. Saya dulu, Pak. Saya dulu. Siapa? Ini siapa? Gin, Pak. Gin. Ya. Ya, silakan Gin. Tadi kan kata Bapak kalau lembaga legislatif tidak bekerja secara maksimal kan bisa didukung oleh lembaga formal atau informal gitu ya. Ya. Jika ada wacana ini, Pak, misal lembaga legislatif dibubarkan seperti pada wacana zaman Gus Dur, apakah akan memengaruhi kestabilan pemerintahan atau bagaimana, Pak? Oh ya. Ya. Jadi tentunya kalau kemudian lembaga formal itu dibubarkan, ya ini menjadi indikasi kekacauan dalam sebuah negara, ya, bisa saja seperti itu. Karena kan pemerintahan yang dianut di Indonesia itu sistemnya kan pembagian kekuasaan. Ya, pembagian kekuasaan. Jadi yang disebut dengan chaos itu ketika tidak ada pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di antara eksekutif
legislatif dan yudikatif itu tidak ada yang lembaga tertinggi. Tidak ada lembaga tertinggi. Sehingga satu lembaga tidak mungkin membubarkan lembaga lainnya. Jadi status eksekutif itu setara atau sederajat dengan legislatif. Ya, dengan legislatif. Yang perlu dilakukan ketika itu mempat, ya dilakukan perbaikan, perombakan. Tentunya dalam konteks pemilu, masyarakat jangan memilih orang-orang yang sudah jelas-jelas tidak bisa menjalankan peran fungsinya dalam pemerintahan. Kita jangan pilih lagi anggota DPR yang demikian. Kalau mungkin masyarakat dapat membuat kontrak politik dengan aktor-aktor politik yang akan dipilihnya. Hitam di atas putih misalnya, boleh itu, mengapa tidak? Sebelum misalnya di Kabupaten A, oke, saya akan memilih Anda, tapi saya atau kami perlu kontrak politik dengan Anda. Boleh seperti itu. Ya. Nah, yang terjadi di masa Gus Dur memang tidak mendukung juga secara politik, itu konflik antara eksekutif dan legislatif, dan kebetulan di masa itu Gus Dur tidak didukung oleh legislatif. Jadi ketika ada konflik institusi eksekutif dan legislatif, apa yang dilakukan oleh Gus Dur memang tidak efektif ya. Ketika melakukan dekret, betul ya itu ya. Ketika melakukan dekret presiden saat itu, Gus Dur tidak didukung. Yang terjadi kemudian sebaliknya. Jadi ketika Gus Dur mengeluarkan dekret, itu malah berbalik kepada lembaganya dengan dibubarkan, dengan mencabut ini ya hak ini, mencabut mandat, MPR mencabut mandat, karena saat itu lagian juga presiden dipilih oleh MPR. Kebetulan presiden dengan MPR tidak baik-baik saja hubungannya dengan Amin Rais dan kawan-kawan saat itu, kan kita tahu sejarahnya. Berbeda konteks dengan dekret presiden di masa Soekarno. Di masa itu berbeda karena MPR, DPR semua cenderung dikuasai oleh Soekarno. Jadi ketika Soekarno mengeluarkan dekret di masa-masa awal setelah kemerdekaan, itu ya dituruti, diikuti. Dan masyarakat, sebagian besar masyarakat memang saat itu masih mendukung penuh Bung Karno. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bung Karno memang diikuti oleh masyarakat saat itu. Berbeda konteksnya ketika di masa Gus Dur yang notabene demokrasinya udah liberal. Demokrasi yang begitu bebas. Jadi kebebasannya sedemikian rupa, tidak ada yang dominan saat itu. Sehingga ketika dekret presiden dikeluarkan oleh Gus Dur menjadi sia-sia saat itu. Gitu kira-kira ya. Gini ya tadi ya. Ada lagi siapa? Amelia, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang parpol adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Nah, bagaimana sih Pak cara mengembalikan kepercayaan rakyat kepada elit politik tersebut agar bisa meminimalisir angka golput, Pak, di pemilu yang akan datang? Ya, satu-satunya cara parpol itu harus merekrut orang-orang yang jujur, yang baik seperti kalian itu. Jadi alumni-alumni politik itu justru orang-orang yang tepat untuk masuk ke partai nantinya. Walaupun tidak semua. Ya, kalau tidak percaya orang-orang yang ada di partai itu banyak orang-orang yang tidak punya kemampuan. Ini kritik saya ya, bukan saya benci ke parpol. Tapi parpol justru harus kita lindungi, harus kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita kritik. Justru orang-orang yang jujur dan kapabilitas atau kemampuan di bidang politiknya baik, itu harus masuk parpol. Harus mungkin ekstrimnya ada cut generation, orang-orang yang berada di partai politik. Saya sendiri masih percaya kok partai itu bisa menjalankan peran fungsinya.
Caranya apa? Diisi oleh orang-orang yang pertama tahu peran fungsi partai. Yang kedua, tidak menjadikan ya partai dan juga DPR itu sebagai hanya tempat mencari makan semata, tetapi memang perjuangan lembaga untuk memperjuangkan, dipahami, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu. Dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Gampang diomongkan, tetapi dalam prakteknya tidak mudah. Anda aktivis-aktivis yang selama ini misalnya sangat idealis, ketika sudah masuk ke partai, itu praktis-praktis kekuasaan sudah banyak terjadi di sana, kadangkala lupa dan terlena ketika sudah berada di partai, sehingga desakan-desakan kepentingan perut sendirilah ataupun pragmatisme politiklah yang lebih mengemuka dibandingkan idealisme yang selalu disampaikan di setiap kelas, diskusi-diskusi seperti dengan saya seperti ini. Jadi fungsinya saya itu selain juga membimbing Anda dalam perkuliahan, itu selalu mengingatkan, memberikan pesan-pesan moral. Jadi pentingnya dosen, pengajar seperti saya ini untuk selalu membuat kita semua ya idealis. Ketika nanti masuk dalam wilayah-wilayah praktek politik yang seperti itu, justru keluar dari gangguan-gangguan yang sifatnya menghancurkan peran fungsi lembaga itu gitu. Ya, tentunya ini perlu terus diingatkan. Ya, di kuliah itu kan pesan-pesan moralnya seperti itu. Jadi kontribusi saya ini sebenarnya terhadap negara itu terhadap Anda. Mengingatkan Anda terus-menerus. Udah tidak ada lagi hal-hal yang lebih kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau dosen udah aja mengingatkan Anda, mengkritisi lembaga-lembaga supaya lebih baik. Mengkritisi itu bukan menghancurkan juga, tapi memberikan kontribusi perbaikan ke hal yang lebih baik. Ya, ke hal yang lebih baik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk memperbaiki partai, ya Anda nanti melakukan pendidikan ke politik di partai politik, banyak berdiskusi, memberikan kritik, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Bahkan Anda sendiri masuk dalam partai, silakan. Nggak jadi pengusaha, nggak jadi PNS, masuk aja ke partai untuk berkontribusi lebih nyata lagi dan lebih efektif bagi Anda kalau ingin ada perubahan dalam sistem politik di Indonesia. Ya, saya doakan juga nanti ada di antara Anda yang menjadi elit-elit politik melalui partai politik itu. Supaya apa? Supaya diisi oleh orang-orang yang sudah digojlok. Ya, digojlok dalam persoalan moralitas dan etika politik, dan juga orang-orang yang memahami mekanisme politik di Indonesia. Jadi supaya ketika nanti Anda jadi anggota DPR, DPRD, itu nggak bingung apa yang harus saya kerjakan ini. Karena faktanya banyak juga anggota DPR atau DPRD yang sudah jadi tapi bingung. Saya harus melakukan apa? Ketika jadi saya ngapain ya? Nah, tapi kalau Anda kan sudah digojlok sedemikian rupa, paham. Orang-orang yang dari sosial atau yang dari politik itu cocok untuk masuk dalam. Itu salah satu caranya. Banyak cara yang lain saya kira dengan kemitraan. Saya juga tidak hanya ngomong dalam perkuliahan seperti ini aja. Saya punya kiprah politik juga dengan partai, minimal di kabupaten, di Kota Tasik, di Priangan Timur, ya, melakukan pembinaan mitra dengan partai politik, diskusi-diskusi politik, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan partai. Ya, jadi tidak hanya sekedar
memberikan kuliah saja, tetapi juga berinteraksi dengan mereka, memberikan masukan-masukan. Gitu ya. Bagaimana? Masih ada? Cukup, saya kira ya, cukup. Kita masuk minggu depan. Jangan lupa untuk minggu depan kelompok 1. Ada kelompoknya di sini? Siapa? Ada Bapak. Ada ya? Ada. Nah, dipersiapkan ya minggu depan. Saya dengan senang hati mulai minggu depan memandu proses diskusi. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa luring. Kalaupun daring tidak apa-apa juga daring ya. Nanti saya berikan informasi terbaru. Kalaupun daring nggak apa-apa juga lah. Yang penting saluran internetnya baik. Nanti ketika Anda menyampaikan nanti tidak terputus-putus. Jadi yang perlu dipersiapkan itu karena kemungkinan juga masih daring ya. Jadi diperhatikan jaringan internetnya. Karena sayang nanti Anda menyampaikan nanti tidak maksimal kalau jaringan internetnya tidak baik. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya dan dapat menjalankan segala aktivitas kelancaran untuk studi kita. Terima kasih dan jangan lupa absen ya sebentar ya. Nanti ini saya mau ini dulu. Mau ini dulu absennya ini sebentar. Untuk link absennya. Nah, coba nanti dilihat di grup sistem perwakilan politik. Itu link absennya ya, link absen yang harus diisi oleh Anda. Untuk kelas A dan kelas B. Nanti kelas C beda lagi. Ya, sudah muncul ya di grup WA ya. Sudah, Pak. Link absennya sudah ada. Nah, itu diisi aja. Jangan lupa diisi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.